Seorang nasabah meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dari sebuah bank. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 kali cicilan setiap bulan dengan bunga 1% per bulan. Cicilan tersebut mempunyai nilai yang sama. Berapakah jumlah cicilan yang harus nasabah bayar setiap bulan untuk melunasi utang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari aplikasi barisan mengenai anuitas. Apakah yang dimaksud dengan aplikasi barisan mengenai anuitas? Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Permasalahan mengenai cicilan suatu pinjaman tadi merupakan permasalahan mengenai anuitas. Secara umum, anuitas dapat diartikan sebagai rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama atau tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas dapat dibayarkan atau diterima pada awal periode yang disebut dengan anuitas awal atau dibayarkan pada akhir periode yang disebut dengan anuitas akhir. Penghitungan anuitas biasanya diaplikasikan pada masalah pelunasan pinjaman dalam periode tertentu. Pembayaran sistem kredit, sistem KPR atau kredit pemilikan rumah, dan asuransi yang pembayarannya dilakukan setiap periode tertentu. Ada dua macam anuitas, yaitu anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Anuitas pasti adalah anuitas yang tanggal pembayarannya, baik tanggal mulai maupun tanggal berakhir, bersifat pasti. Beberapa contoh anuitas pasti adalah KPR, kredit bank, dan kredit mobil. Sementara itu, anuitas tidak pasti adalah anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contoh anuitas tidak pasti adalah pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Namun, yang akan dibahas pada kelas 11 hanyalah anuitas pasti dan lebih spesifik pada rangkaian pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode. Cicilan pembayaran untuk melunasi utang pada permasalahan di awal merupakan anuitas karena pembayarannya bernilai sama dan dilakukan secara berkala, yaitu setiap akhir bulan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Jumlah pembayaran yang sama inilah yang akan kita tentukan pada pembelajaran kali ini. Pembayaran anuitas yang akan kita pelajari adalah anuitas akhir, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode, seperti akhir bulan pertama, akhir bulan kedua, dan akhir tahun pertama. Jumlah pembayaran anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan besar anuitas? Kita misalkan, M adalah besar pinjaman dengan suku bunga I dalam persen per periode yang harus dilunasi dalam N kali. Besar anuitas yang harus dibayarkan secara berkala adalah sebesar A dengan rumus sebagai berikut. Besar anuitas yang dinotasikan dengan A dapat diperoleh dengan M dikali I dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa seorang nasabah meminjam uang sebesar 20 juta rupiah, sehingga dapat kita tuliskan M sama dengan 20 juta rupiah. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 kali cicilan yang sama atau anuitas setiap bulan, sehingga dapat kita tuliskan N sama dengan 24. Sementara itu, bunganya sebesar 1% per bulan yang dapat kita tuliskan sebagai I sama dengan 1% sama dengan 0,01. Selanjutnya, kita akan menentukan besar cicilan atau anuitas yang harus nasabah tersebut bayarkan setiap bulan
dengan penghitungan sebagai berikut. A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Substitusikan nilai yang diketahui ke persamaan sehingga diperoleh 20 juta rupiah dikali 0,01 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,01 dipangkatkan negatif 24 sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,01 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1,01 dipangkatkan negatif 24. Nilai 1,01 pangkat negatif 24 sama dengan 0,7876. Selanjutnya, lakukan pengurangan 1 dengan 0,7876 sehingga diperoleh 0,2124 dan hasil dari 0,01 dibagi 0,2124 adalah 0,0471. Hasil dari 20 juta rupiah dikali 0,0471 sama dengan 942.000 rupiah. Jadi, cicilan yang sama atau anuitas yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 942.000 rupiah. Perhatikan contoh soal beserta penyelesaiannya mengenai anuitas berikut ini. Contoh soal 1. Pak Tono membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 20 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 4% per tahun. Pak Tono berencana melunasi kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang harus dibayarkan oleh Pak Tono. Dari soal tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Harga motor adalah 20 juta rupiah, sehingga dapat kita nyatakan M sama dengan 20 juta rupiah. Suku bunganya adalah 4% per tahun, sehingga I sama dengan 4% sama dengan 0,04. Pelunasan kredit dilakukan sebanyak 6 kali pembayaran atau anuitas sehingga N sama dengan 6. Dengan demikian, nilai kredit atau anuitas yang harus dibayarkan oleh Pak Tono dapat kita tentukan sebagai berikut. A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Substitusikan nilai yang diketahui ke persamaan sehingga diperoleh 20 juta rupiah dikali 0,04 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,04 dipangkatkan negatif 6 sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,04 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1,04 dipangkatkan negatif 6. Nilai 1,04 pangkat negatif 6 sama dengan 0,79. Selanjutnya, lakukan pengurangan 1 dengan 0,79 sehingga diperoleh 0,21 dan hasil dari 0,04 dibagi 0,21 adalah 0,19. Hasil dari 20 juta rupiah dikali 0,19 sama dengan 3.800.000 rupiah. Jadi, kredit atau anuitas yang harus dibayarkan oleh Pak Tono adalah 3.800.000 rupiah. Setelah memahami cara menghitung anuitas, akan diberikan rumus mengenai hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman sebagai berikut. Telah dijelaskan di awal bahwa anuitas terdiri atas angsuran dan bunga.
Dengan demikian, nilai anuitas merupakan penjumlahan antara angsuran dan bunga yang dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan angsuran ke T, yaitu AT, ditambah bunga ke T, yaitu BT, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Berdasarkan persamaan 2 tersebut, setiap kali kita melakukan pembayaran anuitas sebesar A, kita melakukan pembayaran angsuran dan bunganya. Pada pembayaran anuitas, makin lama periode pembayaran, makin besar nilai angsurannya, dan makin kecil nilai bunganya. Dalam kasus pembayaran utang, ketika waktu pembayaran sudah selesai, kita sudah menutup semua utang sebesar jumlah angsuran dan bunganya. Begitu juga dalam kasus kredit. Ketika waktu pembayaran sudah selesai, kita sudah menutup semua kreditnya sebesar jumlah semua angsuran dan bunganya. Persamaan 2 dapat kita artikan sebagai berikut. Nilai anuitas A sama dengan angsuran pertama ditambah bunga pertama, yang juga akan sama apabila angsuran kedua ditambah bunga kedua, atau angsuran ketiga ditambah bunga ketiga, atau angsuran ke N ditambah bunga ke N. Hal tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa A1 kurang dari atau sama dengan A2, kurang dari atau sama dengan A3, dan seterusnya kurang dari atau sama dengan AN. Sementara itu, B1 lebih dari atau sama dengan B2, lebih dari atau sama dengan B3, dan seterusnya lebih dari atau sama dengan BN. Hal tersebut disebabkan makin lama periode pembayaran, makin besar nilai angsurannya, dan makin kecil nilai bunganya. Dengan demikian, angsuran pertama akan kurang dari atau sama dengan angsuran kedua, dan begitu seterusnya. Sedangkan bunga pertama akan lebih besar atau sama dengan bunga kedua, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, jelas bahwa nilai angsuran dan nilai bunga yang dibayarkan setiap kali periode pembayaran tidak selalu sama nilainya, meskipun nilai anuitas yang dibayarkan setiap kali periode pembayaran akan selalu sama. Nilai bunga pada pembayaran pertama atau bunga pertama dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Bunga pertama yang dinotasikan B1 sama dengan jumlah uang pinjaman di awal atau M dikali suku bunga I, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Sementara itu, untuk bunga pada pembayaran kedua, ketiga, dan seterusnya, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Bunga ke T dikurangi bunga ke T ditambah 1 sama dengan angsuran ke T dikali suku bunga I, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 4. Apabila suatu pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan sistem anuitas tahunan selama N tahun, dengan suku bunga I persen per tahun, nilai anuitas yang dibayarkan per tahun adalah sama. Dengan demikian, akan berlaku persamaan sebagai berikut. Nilai anuitas setiap tahun sama, sehingga anuitas ke T ditambah 1 dan ke T bernilai sama. Angsuran ke T ditambah 1, yaitu AT ditambah 1, ditambah bunga ke T ditambah 1, yaitu BT ditambah 1, sama dengan angsuran ke T, yaitu AT, ditambah bunga ke T, yaitu BT. Ekivalen dengan AT ditambah 1, sama dengan AT ditambah BT, dikurangi BT, ditambah 1. Berdasarkan persamaan 4, bunga ke T dikurangi bunga ke T ditambah 1, sama dengan angsuran ke T dikali I. Ekivalen dengan AT ditambah 1 sama dengan AT dikali dalam kurung 1 ditambah I. Dengan demikian,
Diperoleh hubungan antara angsuran ke T dan angsuran ke T ditambah 1 sebagai berikut. AT ditambah 1 sama dengan AT dikali dalam kurung 1 ditambah I, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 5. Persamaan 5 dapat kita jabarkan lebih lanjut menjadi seperti berikut. Angsuran kedua sama dengan angsuran ke-1 dikali dalam kurung 1 ditambah I, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan I. Angsuran ketiga sama dengan angsuran kedua dikali dalam kurung 1 ditambah I. Dari persamaan I, diketahui angsuran kedua sama dengan angsuran ke-1 dikali dalam kurung 1 ditambah I. Dengan demikian, kita mendapatkan bahwa angsuran ketiga sama dengan angsuran ke-1 dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 2, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Angsuran keempat sama dengan angsuran ketiga dikali dalam kurung 1 ditambah I. Dari persamaan 2, diketahui angsuran ketiga sama dengan angsuran ke-1 dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 2. Dengan demikian, kita mendapatkan bahwa angsuran keempat sama dengan angsuran ke-1 dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 3, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, kita dapat menuliskan rumus angsuran secara umum sebagai berikut. AT sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan T dikurangi 1, yang kita nyatakan sebagai persamaan 6. AT sama dengan AK dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan T dikurangi K, yang kita nyatakan sebagai persamaan 7. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan menghitung angsuran pertama dan angsuran kedua dari contoh soal 1 pada contoh soal kedua berikut ini. Contoh soal 2. Pak Tono membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 20 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 4% per tahun. Pak Tono berencana melunasi kreditnya dengan 6 kali anuitas. Tentukan nilai angsuran pertama dan angsuran kedua. Dari soal tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Harga motor adalah 20 juta rupiah, sehingga dapat kita nyatakan M sama dengan 20 juta rupiah. Suku bunga adalah 4% per tahun, sehingga I sama dengan 4% sama dengan 0,04. Pelunasan kredit dilakukan dalam 6 kali pembayaran atau anuitas sehingga N sama dengan 6. Nilai anuitas yang telah kita lakukan penghitungan pada contoh soal 1 adalah A sama dengan Rp3.800.000. Apabila belum diketahui nilai anuitasnya, perlu dicari nilai anuitasnya terlebih dahulu. Kita akan mencarinya pada angsuran pertama dan angsuran kedua sebagai pembanding. Nilai angsuran pertama. Untuk mendapatkan nilai angsuran pertama, kita dapat melakukan pengurangan nilai anuitas dengan nilai bunga pertama sebagai berikut. Anuitas A sama dengan A1 ditambah B1 yang ekuivalen dengan A1 sama dengan anuitas A dikurang B1. Substitusikan nilai anuitasnya ke dalam persamaan dan diketahui bahwa B1, yaitu nilai bunga pertama, adalah M dikali I. Substitusikan nilai M dan nilai I ke dalam persamaan. Hasil perkalian 20 juta rupiah dengan bunga 0,04 sama dengan Rp800.000.
Hasil pengurangan Rp3.800.000 dengan Rp800.000 sama dengan Rp3 juta. Jadi, nilai angsuran pertama adalah Rp3 juta. Nilai angsuran kedua. Nilai angsuran pertama telah diketahui, yaitu Rp3 juta. Untuk mendapatkan nilai angsuran kedua, kita dapat menggunakan persamaan 7 sebagai berikut. AT sama dengan AK dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan T dikurangi K. Substitusikan T dengan 2, yaitu nilai yang akan dicari, yaitu angsuran kedua, dan substitusikan K dengan 1, yaitu nilai yang diketahui, yaitu angsuran pertama, sehingga diperoleh persamaan A2 sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 2 dikurangi 1. Substitusikan A1 dengan Rp3 juta dan I dengan 0,04. Kita memperoleh Rp3 juta dikali dalam kurung 1,04 dipangkatkan 1. Hasilnya sama dengan Rp3.120.000. Jadi, nilai angsuran kedua adalah Rp3.120.000. Dari permasalahan tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai angsuran pertama adalah Rp3 juta dan nilai angsuran kedua adalah Rp3.120.000. Artinya, nilai angsuran kedua lebih besar daripada nilai angsuran pertama. Hal ini sesuai dengan penjelasan di awal bahwa makin lama periode pembayaran, makin besar nilai angsurannya. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai bunganya. Diketahui bahwa nilai bunga pertama adalah Rp800.000 dan kita akan menentukan nilai bunga kedua. Nilai bunga kedua dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan nilai anuitas dengan nilai bunga kedua sebagai berikut. Anuitas A sama dengan A2 ditambah B2 yang ekivalen dengan B2 sama dengan anuitas A dikurangi A2. Substitusikan A dengan Rp3.800.000 dan A2 yaitu angsuran kedua dengan Rp3.120.000. Hasilnya sama dengan Rp680.000. Jadi, nilai bunga kedua adalah Rp680.000. Dapat diperhatikan bahwa nilai bunga pertama adalah Rp800.000, sedangkan nilai bunga kedua adalah Rp680.000. Artinya, nilai bunga kedua lebih kecil daripada nilai bunga pertama. Jadi, dapat jelas dilihat bahwa makin lama periode pembayarannya, makin kecil nilai bunganya. Kita juga dapat menentukan sisa dari suatu pinjaman setelah kita melakukan pembayaran beberapa kali. Sisa pinjaman adalah nilai dari suatu pokok pinjaman atau jumlah uang pinjaman di awal dikurangi nilai angsuran yang telah dibayarkan. Sisa pinjaman ini dapat kita gunakan untuk kasus pelunasan dari suatu peminjaman uang atau kredit barang. Kredit barang dapat diartikan sebagai bentuk meminjam uang, tetapi yang diperoleh langsung dalam bentuk barang. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T dapat ditentukan dengan rumus berikut. ST, yaitu sisa pinjaman setelah pembayaran ke T, sama dengan jumlah uang pinjaman di awal, atau M dikurangi hasil penjumlahan angsuran pertama sampai angsuran ke T. Persamaan tersebut kita nyatakan sebagai persamaan 8. Misalnya, S1, S2, S3, dan seterusnya hingga ST berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran akhir periode pertama, kedua, ketiga, hingga periode ke T.
Rumus untuk mencari ST adalah sebagai berikut. ST sama dengan ST dikurangi 1 dikurangi AT, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 9. Diberikan juga rumus nilai bunga ke T berdasarkan sisa pinjaman sebagai berikut. BT sama dengan ST dikurangi 1 dikali I, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 10. Contoh soal 2. Pak Tono membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 20 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 4% per tahun. Pak Tono berencana melunasi kreditnya dengan 6 kali anuitas. Tentukan nilai sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas kedua dan nilai bunga pada angsuran ketiga. Dari soal tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Harga motor adalah 20 juta rupiah, sehingga dapat kita nyatakan M sama dengan 20 juta rupiah. Suku bunga adalah 4% per tahun, sehingga I sama dengan 4% sama dengan 0,04. Pelunasan kredit dilakukan dalam 6 kali pembayaran atau anuitas, sehingga N sama dengan 6. Nilai anuitas yang telah kita lakukan penghitungan pada contoh soal 1 adalah A sama dengan Rp3.800.000. Nilai angsuran pertama yang telah kita lakukan penghitungan pada contoh soal 2 adalah A1 sama dengan Rp3 juta dan nilai angsuran kedua adalah A2 sama dengan Rp3.120.000. Nilai sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas kedua. Kita dapat menentukan nilai sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas kedua dengan menggunakan persamaan 8 sebagai berikut. S2 sama dengan M dikurangi hasil penjumlahan A1 dengan A2. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui sehingga diperoleh 20 juta rupiah dikurangi dalam kurung 3 juta rupiah ditambah 3.120.000 rupiah. Hasil penjumlahan 3 juta rupiah dengan 3.120.000 rupiah adalah 6.120.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 13.880.000 rupiah. Jadi, nilai sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas kedua adalah Rp13.880.000. Nilai bunga pada angsuran ketiga. Kita dapat menentukan nilai bunga pada angsuran ketiga dengan menggunakan persamaan 10 sebagai berikut. Karena yang dicari adalah nilai bunga pada angsuran ketiga, substitusikan T dengan 3, sehingga diperoleh B3 sama dengan S2 dikali I. Substitusikan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas kedua, yaitu S2, dengan Rp13.880.000 dan substitusikan I dengan 0,04. Hasilnya sama dengan Rp555.200. Jadi, nilai bunga pada angsuran ketiga adalah Rp555.200. Dari contoh soal kedua, diketahui nilai bunga pertama sebesar Rp800.000 dan nilai bunga kedua sebesar Rp680.000. Sedangkan dari contoh soal 3, diperoleh nilai bunga pada angsuran ketiga sebesar Rp555.200. Jadi, dapat jelas dilihat bahwa makin lama periode pembayarannya, makin kecil nilai bunganya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama atau tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Kedua,
Pembayaran anuitas yang telah kita pelajari adalah anuitas akhir, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode. Ketiga, rumus untuk menentukan nilai anuitas yang harus dibayarkan secara berkala adalah sebagai berikut. Keempat, jumlah pembayaran anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Kelima, pada pembayaran anuitas, makin lama periode pembayarannya, makin besar nilai angsurannya, dan makin kecil nilai bunganya. Keenam, sisa pinjaman adalah nilai dari suatu pokok pinjaman atau jumlah uang pinjaman di awal dikurangi nilai angsuran yang telah dibayarkan. Ketujuh, rumus untuk menentukan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T adalah sebagai berikut.